Di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana para naga hitam yang mengamuk sedang berlomba-lomba untuk mencapai istana surga. Entah apa masalah yang terjadi kepada para sang naga ini, mereka hanya bisa mengamuk dan terus mengamuk. Lalu singkat cerita, puluhan para naga hitam pun sudah berada di istana langit. Mereka mengaum dan mengeluarkan cakar mereka yang membuat penduduk istana langit ketakutan di sana. Lalu Dewa Yuta yang sedang berada di istana langit, apesnya dia bertemu dengan salah satu naga yang tak terkendali itu. Dewa Yuta yang tak bisa berbuat apa-apa dan tak mempunyai kekuatan untuk bertarung, hanya bisa berlari dari amukan itu. Dewa Yuta juga sempat berpikir, kenapa dan ada apa dengan para naga ini? Kenapa kok bisa para naga ini berada di istana surga? Kemudian para naga itu pun mengamuk dan makin lepas kendali, yang membuat bangunan yang ada di surga hancur begitu saja. Dewa Yuta yang dikejar-kejar hanya bisa berlari dan terus berlari guna untuk menyelamatkan dirinya sendiri sambil mencatat apa yang sedang terjadi di istana surga itu, karena itu benar-benar tugas dan kemampuan Dewa Yuta sebagai dewa pencatat. Tidak ada lagi yang ia bisa lakukan. Dewa Yuta pun panik di sana sambil berpikir ada apa dengan para naga ini. Rasa-rasanya jika diingat-ingat tidak ada dalam sejarahnya para suku naga berani menyerang langsung istana langit. Terlebih lagi para naga dan dewa tidak pernah memiliki dendam. Namun di saat dia sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba Dewa Yuta pun tergelincir di sana dan tak bisa berbuat apa-apa. Dewa Yuta pun hanya bisa pasrah begitu saja. Akan tetapi, di saat Dewa Yuta akan dimakan oleh naga hitam itu, tiba-tiba muncullah serangan emas yang sangat tidak asing lagi bagi kita, yaitu jurus telapak tangan emas milik sang Dewa Rulai yang berhasil menyelamatkan Yuta dari naga itu. Dewa Rulai pun membawa Dewa Yuta ke tempat yang lebih aman. Dewa Rulai pun berkata, "Hei, ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa para naga ini diselimuti jiwa hitam di tubuh mereka yang sepertinya membuat mereka barbar dan tak bisa terkendali? Mau bagaimanapun aku harus bisa membuat mereka tenang," ucap Dewa Rulai. Akan tetapi di saat Dewa Rulai memikirkan rencananya, tiba-tiba salah satu naga itu pun menyerang Dewa Rulai dengan sangat cepat. Dewa Rulai yang bukan kaleng-kaleng berhasil menahan serangan Easy Pickup itu dan langsung menghajarnya dengan jurus telapak emas yang membuat sang naga pun kesakitan di sana. Dan tiba-tiba kembali ke wujud naga dia yang sebenarnya, yaitu warna naga hijau. Jadi ternyata yang membuat mereka tidak terkendali serta mengamuk begitu saja karena ada asap hitam itu yang bersatu dengan tubuh mereka. Aku yakin ini bukan masalah dendam dari para suku naga kepada kami, ucap Dewa Rulai. Kalau begitu aku harus secepatnya mengatasi para naga itu. Dewa Rulai pun menghajar para naga hitam itu dan membuat mereka semua pingsan seketika, serta kembali ke warna naga asli mereka. Akan tetapi di saat semua sudah terasa teratasi, tiba-tiba para naga yang mengamuk itu pun kembali bangkit serta makin mengganas terlihatnya. Mata mereka pun menyala-nyala dan mengaum sekencang-kencangnya. Dewa Rulai dan semua orang yang melihat fenomena itu pun sontak kaget di sana. Karena bagaimana bisa para naga yang sudah pingsan itu dalam sekejap mata langsung bisa on fire lagi? Itu sangat tidaklah logis. Apalagi yang memukul mereka itu adalah Dewa Rulai, bukanlah dewa kaleng-kaleng. Lalu di saat kondisi makin keos serta tak terkendali, tiba-tiba muncullah seseorang, dan orang itu adalah Ause sang Raja Naga. Ause mengatakan, "Serahkan saja mereka semua padaku, karena aku adalah raja mereka." "Oh, kau Raja Naga, kau harus bisa menjelaskan kepada kami tentang hal yang terjadi ini," ucap Dewa Rulai. "Aku pasti akan menjelaskan semuanya, tapi sekarang bukanlah waktu yang tepat." Ause pun memegang pedang naganya dan berubah ke mode emas naga kunonya sambil membawa pedang itu. Ause pun mengamuk di sana dan mencoba membawa mereka semua kembali ke bumi. Kekuatan naga Ause ini sungguh sangat luar biasa, serta memiliki ukuran yang jelas-jelas lebih besar dibandingkan para naga lain itu. Ause pun berhasil melilit mereka semua dan membawa mereka semua kembali ke bumi. Ause pun terus berjuang dan terus berjuang untuk mempertahankan wujud naga emasnya itu. Karena ternyata wujud naga emas kuno itu sangatlah menghabiskan tenaga Ause ini. Dewa Yuta yang sudah merasa aman bertanya kepada Dewa Rulai, "Dewa Rulai, sepertinya ada yang aneh. Kenapa para dewa dan para jenderal itu tidak ada atau tidak muncul? Padahal ada serangan terang-terangan dari bangsa naga." "Kau benar sekali Yuta, aku juga yakin pasti ada orang yang terlibat atas kekacauan ini dan bermain di belakangnya."
Di saat mereka berbicara seperti itu, tiba-tiba muncullah Dewa Guan Yin. Dia berkata jika serangan para naga itu mencerminkan mereka yang sama sekali tidak menghormati istana surga. Namun Dewa Rulai berkata, "Hei Dewa Guan Yin, kemana saja kau ini? Kenapa kau baru datang kemari?" Akan tetapi sebelum itu terjawab, tiba-tiba Xin pun berpindah kembali ke rumah Tan Sanzang, di mana anak kecil itu sudah siuman. Anak kecil itu pun berkata, "Apakah kau Tan Sanzang, si biksu hebat itu? Wah, aku sangat berterima kasih padamu karena kau sudah menyembuhkanku." Lalu Tan Sanzang pun bertanya kepada bocah itu, apa yang sebenarnya terjadi. Anak kecil itu pun mengatakan kalau semua ini ada hubungannya dengan yang namanya kutukan. "Hah? Kutukan?" ucap mereka yang kaget dengan hal itu. "Aku tidak pernah mengetahui kalau para naga mempunyai sebuah kutukan," ucap Tan Sanzang. "Ya, kutukan itu membuat kami lepas kendali dan tak tahu diri. Bahkan kami pun tak tahu mana kawan dan juga lawan. Yang kami tahu cuma satu kata, yaitu no party, no barbar," ucap bocah itu. Itu kedengarannya mengerikan, seperti penyakit wabah saja. Lalu di saat Tan Sanzang berkata seperti itu, tiba-tiba Bailang berkata, "Hei guru, apakah Kak Ause akan baik-baik saja? Aku sangat khawatir kepadanya. Aku yakin dia baik-baik saja kok Bailang. Tapi Bailang, yang aku malah takutkan adalah wabah ini bisa menyebar ke seluruh dunia dan bahkan ke para siluman. Dan aku yakin semua ini pasti ada cara untuk mengatasinya." Di awal scene kali ini, kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Dewa Yuta sedang mengejarkan tugasnya sebagai dewa pencatat kehidupan. Dia sedang asik mencatat di sebuah hutan, namun tiba-tiba di tengah asiknya dia mencatat, sebuah serangan pun datang. Serangan itu pun berasal dari seekor beruang yang mengamuk. Akan tetapi ada yang aneh dengan amukan beruang itu. Mata beruang itu ada 3, dan sepertinya dia mengamuk dengan barbarnya, dan juga tak mempunyai kesadaran seutuhnya. Dewa Yuta hanya bisa kembali berlari tanpa bisa melakukan apapun lagi. Dewa Yuta pun kembali dikejar-kejar oleh makhluk barbar. Dia berusaha bersembunyi di balik pohon. Namun tiba-tiba sang burung yang selalu menemaninya tertusuk oleh ranting-ranting pohon serta langsung memakannya. Dewa Yuta pun kebingungan sebenarnya ada apa yang terjadi di sini. Dewa Yuta yang sedang berlari di pinggir sungai pun melihat kura-kura di dekatnya yang akan termakan oleh seekor buaya. Namun tiba-tiba buaya itu pun beku di sana karena tiba-tiba titik air di sungai itu berubah seketika menjadi sangatlah dingin sekali yang membuat buaya itu menjadi beku seperti itu. Dewa Yuta pun makin keheranan atas apa yang terjadi padanya. Dia merasa kehidupan di hutan para siluman itu sungguh sangat membagongkan. Tiba-tiba Dewa Yuta pun melihat beruang yang berdiri di sana yang sedang dimakan oleh iblis tikus biru itu. Singkat cerita, Dewa Yuta pun berhasil melarikan diri dari situasi yang membagongkan ini, serta berhasil mencatat segala apa yang sudah terjadi kepada dirinya itu. Dewa Yuta berpikir, ada apa dengan kehidupan sekarang? Dia merasa kalau makin kesini makin banyak kejadian yang aneh serta mengganjal di pikirannya. Lalu Dewa Yuta pun mencoba melaporkan segala keganjalan yang ia alami selama ini kepada Dewa Rulai dengan memberikan buku catatan yang ia tulis itu. Dewa Rulai berkata, "Oke, baiklah kalau begitu. Aku akan membacanya nanti jika aku ada waktu luang. Terima kasih Dewa Rulai." Di saat Dewa Rulai sedang berjalan, tiba-tiba prajurit langit yang ada di depannya baku hantam gara-gara hal sepele. Dewa Rulai merasa ada yang aneh dengan para prajurit itu karena mereka saling baku hantam di depan Dewa Rulai, seolah-olah mereka kehilangan kesadarannya. Di saat baku hantam dan kondisi semakin memburuk, Dewa Rulai pun mencoba bertindak. Namun tiba-tiba, bam! Dewa Erlang pun membereskan para prajurit yang baku hantam itu. Dewa Erlang berkata, "Hei, apa yang kalian lakukan? Hei, akhirnya kau muncul juga Dewa Erlang. Kemana saja kau selama ini? Kemarin para naga menyerang Istana Langit. Maafkan aku Dewa Rulai." Tiba-tiba Dewa Guan Yin pun muncul di sana. Dia berkata, sepertinya para prajurit yang baku hantam itu tadi, mereka semua murni dalam keadaan mabuk, yang membuat situasi jadi baku hantam. Hahaha, tak kusangka kau akan bertindak dengan masalah sekecil ini. Tenang saja, ini bukan masalah besar, ucap Dewa Rulai. Ya memang sih, tapi kau tahu kan, selama Xintian tidak ada, akulah yang ditugaskan untuk mengawasi Istana Surga. Aku berjanji, aku akan melakukan yang terbaik, ucap Dewa Guan Yin. Oh, oke lah kalau begitu. Sepertinya aku akan istirahat terlebih dahulu, ucap Dewa Rulai. Lalu, Dewa Rulai pun sudah ada di kamar tidurnya. Dia mencoba membaca apa yang sebenarnya terjadi dengan dunia ini. Dewa Rulai pun mulai membaca buku catatan Yuta.
untuk bisa mengetahuinya. Karena semenjak kejadian penyerangan para naga kemarin di Istana Surga, dia merasa ada yang aneh dengan hal itu. Di saat Dewa Rulai membuka buku catatan Dewa Yuta, dia pun kaget di sana atas kejadian yang terjadi itu, yang sudah tertulis oleh Dewa Yuta. Buku catatan itu mengeluarkan cahaya biru yang menyinari Dewa Rulai, serta buku itu membawa Dewa Rulai ke dalam keadaan dunia yang sebenarnya, yang dicatat langsung oleh Dewa Yuta. Dewa Rulai pun kaget setelah melihat apa yang ada di dalam buku itu. Dewa Rulai pun lalu segera kembali, serta Dewa Rulai pun menyimpulkan jika langit dan bumi sudah mulai berubah, dan sepertinya masalah yang sangat besar akan segera terjadi. Dewa Rulai merasakan ada energi yang sangatlah gila, yang mampu menarik semua orang yang ada di alam semesta ini menjadi bisa lepas kendali. Jadi jika ini dibiarkan, aku yakin seluruh alam akan mendekati kehancuran. Sementara itu di sisi lain, anak kecil yang diselamatkan oleh Tan Sanzang berada di suatu tempat yang begitu mengerikan. Anak kecil itu pun ketakutan di tempat itu. Dia pun bertemu dengan Raja Naga yang sekarang, yaitu Ause. Ause berkata, "Hei dasar bocah bodoh, berani-beraninya kau membawa bencana pada para suku naga. Jika kau melakukan itu, kita akan dibasmi dan kita pun akan punah. Tapi aku tidak tahu sang raja. Hah, dasar anak kecil, sepertinya aku lebih baik membunuhmu. Apakah ada kata-kata terakhirmu, bocah?" Dan boom, Ause pun menyerang anak kecil itu serta akan menebas lehernya di sana. Namun tiba-tiba semua kejadian itu ternyata hanyalah sebuah mimpi. Anak kecil itu pun terbangun di rumah Tan Sanzang. Tan Sanzang pun berkata, "Ada apa dengan anak kecil itu?" Anak kecil itu pun berkata, "Tidak ada apa-apa, guru. Sepertinya aku bermimpi buruk. Guru Tan Sanzang, sepertinya akan terjadi hal yang sangat gila dan berbahaya kepada para suku naga. Hei, sebaiknya kau jangan banyak berbicara terlebih dahulu," ucap Tan Sanzang. "Dan kau tak perlu khawatir. Aku sudah mengirimkan muridku untuk bisa melihat apa yang sedang terjadi di negeri para naga itu. Gawat, sebaiknya guru menyuruhnya untuk segera kembali. Jika tidak, maka bahaya akan menimpanya," ucap bocil itu. "Hah, kau tak perlu khawatir akan hal itu. Meski kelihatan dia lemah, tapi dia cukup kuat kok. Percayalah kepadaku." "Hatchim! Hah, siapa yang membicarakanku?" ucap Baji yang sedang berjalan ke negeri para naga. Baji pun melanjutkan perjalanan ke negeri naga itu. Ternyata yang menyebabkan Baji berangkat, Baji dibujuk oleh Baisi dengan iming-iming bahwa wanita para naga sangatlah cantik-cantik. Jadi sayang sekali jika Kak Baji tidak ke sana dan memantaunya. Lalu, Cubaji pun berangkat dengan senang hati, serta hati yang sangat ikhlas untuk menuju negeri naga itu. Sementara itu, Shin pun berpindah ke Istana Langit, di mana Dewa Yuta sedang mengantarkan makanan kepada Dewa Rulai. Awalnya, Dewa Yuta ditolak oleh penjaga istana, tapi karena Dewa Rulai yang meminta, dia pun diperbolehkan masuk begitu saja. Mereka pun berbincang-bincang dengan masalah yang aneh ini, yang akhir-akhir ini mereka rasakan. Dewa Yuta berkata, "Aku ingin melaporkan sesuatu yang aneh tentang para dewa dan penduduk langit saat ini. Dewa Barat dan Dewa Timur tidak pernah terlihat lagi. Para Jinggang dan bahkan Dewa Erlang pun sering menghilang begitu saja. Dan pada saat yang bersamaan juga, penjara terapung pun penuh oleh tahanan-tahanan yang baru, serta banyak sekali kejadian kematian di Istana Langit. Bahkan sangatlah misterius." Lalu setelah Dewa Rulai mendapatkan informasi itu, Dewa Rulai pun mencoba keluar dari tempat tinggal dengan jurus melapaskan roh, yang membuat Dewa Rulai seolah-olah tertidur padahal rohnya bergentayangan di surga. Itu semua ia lakukan demi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di surga ini. Dia pun berjalan keluar dan mencoba melihat tempat kediaman Dewa Barat, yang menurut Dewa Rulai sangatlah mencurigakan. Dia pun mencoba menyelinap secara perlahan-lahan. Di saat dia melihat ke dalam, tiba-tiba para prajurit itu pun bersikap aneh dan bahkan Dewa Barat. Para prajurit itu mencoba menyerang Dewa Barat, dan Dewa Barat pun mencoba menghabisi para prajurit itu. "Ha, ayo kita bertarung sampai tanpa batas," ucap Dewa Barat. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.